Pagi belum sepenuhnya datang, tapi Mumbai sudah terjaga. Dari pelabuhan tua, suara mesin kapal bercampur dengan tawa nelayan yang bersiap menantang laut. Di jalan-jalan sempit, aroma chai dan roti hangat menembus kabut tipis. Rel kereta bergetar, menandai awal dari jutaan perjalanan yang saling berpapasan tanpa pernah benar-benar berhenti. Lampu-lampu di gedung tinggi masih menyala, seolah menolak tidur. Disinilah waktu berjalan cepat, dan setiap suara menjadi bagian dari satu irama besar. Irama yang membuat kota ini hidup. Mumbai berdenyut, dan setiap denyutnya adalah kisah tentang keberanian untuk terus bergerak. Peta barat India, di tepi Laut Arab, terbentang daratan yang dulunya bukan satu kesatuan. 7 pulau kecil, terpisah oleh air pasang dan rawa-rawa, perlahan bersatu seiring berjalannya waktu, dan dari sanalah Mumbai lahir. Pada abad ke-16, wilayah ini menjadi milik Portugis, lalu berpindah ke tangan Inggris melalui mas kawin kerajaan. Dari pelabuhan kecil, Bombay tumbuh menjadi pelabuhan dagang paling sibuk di Asia Selatan, tempat rempah dan kapas menyeberang ke dunia. Seiring abad berganti, gelombang manusia datang membawa bahasa, keyakinan, dan mimpi. Ketika India merdeka, kota ini mengganti namanya menjadi Mumbai. Penghormatan kepada Dewi penjaganya, Mumbai Devi, simbol kekuatan dan ketekunan. Kini, Mumbai berdiri sebagai jantung ekonomi India, rumah bagi Bollywood dan jutaan pekerja yang menjaga roda kehidupan terus berputar. Namun di balik kilau modernitas, sejarahnya tetap bernafas. Dalam batu-batu tua di fort, di pelabuhan Colaba, di gang sempit yang masih mengingat suara laut. Kota ini tumbuh dari keberanian orang-orang yang datang dengan sedikit harta, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Harapan untuk bertahan. Di tepi Laut Arab, Gateway of India berdiri sebagai penanda waktu, gerbang yang menyambut dunia sekaligus mengingatkan masa lalu. Batu-batunya menahan angin asin dan cerita dari abad lalu saat kapal-kapal datang membawa rempah, perdagangan, dan harapan baru. Tak jauh dari sana, Chhatrapati Shivaji Terminus memancarkan kebesaran lain. Kubah, lengkung, dan ukiran rumitnya menyatukan gaya Victoria dan India, menjadikannya lambang perjalanan dan ketekunan. Di utara kota, menara-menara kaca menjulang dari tanah sempit yang mahal. Di antaranya berdiri Antilia, rumah yang tinggi menjangkau awan, simbol ambisi sekaligus cermin perubahan zaman. Setiap jendela memantulkan cahaya dari kota yang tak pernah diam, seolah ingin mengingatkan bahwa kemewahan dan perjuangan bisa hidup dalam jarak yang sangat dekat. Menjelang senja, Marine Drive berpendar seperti kalung cahaya yang memeluk teluk. Di sana, langit dan laut bertemu dalam keheningan singkat sebelum malam kembali berdenyut. Dari monumen kolonial hingga menara modern, arsitektur Mumbai menyimpan kisah manusia tentang kekuasaan, keindahan, dan keberanian untuk bermimpi tinggi. Setiap pagi di Mumbai dimulai dengan langkah. Ribuan kaki bergerak menuju stasiun, pasar, dan jalanan yang tak pernah benar-benar berhenti.
Di antara kabut dan suara klakson, aroma chai dan roti hangat bercampur dengan udara asin dari laut. Kota ini bergerak seperti orkestra tanpa konduktor. Setiap orang memainkan nadanya sendiri, namun bersama-sama mereka membentuk harmoni yang hidup. Di rel kereta, para pekerja menggenggam harapan yang sama. Tiba di tempat, menghidupi keluarga, menaklukkan hari. Di lorong-lorong sempit, anak-anak bermain dengan tawa yang melampaui dinding seng. Di gedung tinggi, lampu lembur masih menyala, menandai malam yang belum berakhir. Dari penjual chai di Dadar hingga pebisnis di Nariman Point, semuanya bergerak dalam ritme yang sama, kerja keras dan ketekunan. Pekerjaan di kota ini beragam. Ada nelayan yang berangkat sebelum fajar, penjual bunga di pinggir jalan, pengemudi taksi yang berkeliling hingga tengah malam, hingga pekerja teknologi dan keuangan di gedung-gedung kaca. Gaji mereka mencerminkan jurang yang lebar. Rata-rata pekerja di Mumbai berpenghasilan sekitar Rp78.000 per bulan atau setara dengan 14 juta rupiah. Seorang insinyur perangkat lunak bisa mendapat sekitar Rp101.000 per bulan, setara 18 juta rupiah, sementara pekerja rumah tangga menerima sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per bulan, atau 2,7 sampai 3 juta rupiah. Jika dibandingkan, rata-rata upah bersih di Indonesia berada di kisaran 3 juta rupiah per bulan. Itu berarti, bagi sebagian profesi, penghasilan di Mumbai bisa 2 hingga 6 kali lebih tinggi, namun untuk pekerja kelas bawah, nilainya justru tak jauh berbeda. Biaya hidup yang tinggi membuat setiap rupiah terasa lebih ringan daripada yang tampak di angka. Namun di tengah ketimpangan itu, semangatnya sama. Bekerja, berharap, bertahan. Wajah-wajah Mumbai, nelayan, sopir, pedagang, teknisi, seniman, dan karyawan, semuanya menambah denyut kota yang tak pernah berhenti berdetak. Di sini, kerja keras bukan pilihan, melainkan cara untuk hidup dan menjaga mimpi tetap menyala di antara cahaya dan kebisingan. Di permukaan kota ini tampak memahat masa depan. Gedung-gedung tinggi, kantor yang sibuk, dan pusat-pusat budaya yang ramai. Namun di bawah permukaan itu, struktur kehidupan terbelah menurut akses terhadap ruang, layanan, dan stabilitas ekonomi. Sewa di kawasan pusat dapat mencapai Rp50.000 per bulan, sekitar Rp9.400.000. Angka yang mengikis sebagian besar pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah. Untuk banyak keluarga, pilihan adalah menempati hunian padat di pinggiran dan menukar waktu bersama dengan perjalanan panjang setiap hari. Ekonomi informal menjaga kota tetap berputar. Di banyak gang, usaha mikro memproduksi barang dengan nilai komersial tinggi. Tukang, penjahit, dan perajin bekerja menurut ritme pesanan. Upah harian seringkali tipis. Beberapa pekerja mengandalkan pendapatan sekitar Rp400 sehari, kira-kira Rp75.200, sehingga cadangan finansial hampir tak pernah tercipta. Konsekuensinya melampaui angka. Kepadatan perumahan menekan akses air dan sanitasi, sementara fluktuasi pekerjaan mempengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan mental. Ruang publik yang dinikmati sebagian warga bisa terasa terasing bagi mereka yang sehari-hari bergulat dengan ketidakpastian penghasilan. Di sisi lain, jaringan sosial lokal, komunitas, koperasi kecil, dan ekonomi gotong royong berfungsi sebagai penyangga yang nyata, membantu menahan guncangan ekonomi yang terus datang. Realitas ini menuntut keseimbangan kebijakan dan kepedulian. Perencanaan ruang yang inklusif, akses transportasi yang efisien,
dan dukungan untuk usaha kecil dapat meredam jurang yang ada. Mumbai tidak sekadar sebuah lanskap fisik. Ia adalah ruang kompleks di mana kemajuan teknis dan kebutuhan dasar hidup berinteraksi, seringkali bertetangga dalam ketegangan yang nyata. Di antara kilau dan bayang, kota ini mencari jalan untuk menampung aspirasi sekaligus menjamin martabat warganya. Setiap hari, Mumbai menulis ulang dirinya melalui budaya yang hidup di setiap sudut. Di jalan-jalan bandara, mural warna-warni menceritakan kisah kota dengan bahasa visual yang lugas dan berani. Di ruang-ruang kecil, teater independen menampilkan naskah tentang cinta, kemiskinan, dan perubahan sosial. Dari dapur sempit hingga studio film besar di Andheri, kreativitas menjadi denyut yang menyatukan jutaan orang. Industri film Bollywood tumbuh di sini, bukan sekadar hiburan, tetapi refleksi dari aspirasi kolektif. Musiknya mengalir dari radio tua di warung, dari panggung konser, hingga dari pengeras suara di festival keagamaan. Perpaduan antara tradisi dan modernitas melahirkan suara khas Mumbai. Ritme cepat, melodi sederhana, namun penuh semangat hidup. Kota ini juga mengekspresikan dirinya melalui rasa. Vada Pav, Bhelpuri, dan Pani Puri bukan hanya makanan jalanan, tapi lambang kebersamaan. Makanan murah yang mempertemukan semua lapisan masyarakat di meja yang sama. Di restoran bintang 5 dan kios kaki 5, rasa menjadi bahasa yang menembus batas sosial. Di tengah hiruk-pikuk, seni dan kuliner Mumbai terus tumbuh, membuktikan bahwa di kota ini, kreativitas bukan pelarian dari realitas, melainkan cara untuk merayakannya. Di antara barisan gedung dan jalan yang tak pernah sepi, Mumbai menyimpan ruang-ruang tenang tempat alam bernafas. Di pesisir Marine Drive, angin laut Arab bertiup membawa aroma garam yang sama sejak berabad-abad lalu. Ombak memecah di dinding beton, mengingatkan bahwa kota ini lahir dari laut dan terus bergantung padanya. Sedikit lebih jauh, Taman Nasional Sanjay Gandhi membentang seperti paru-paru hijau di tengah padatnya pemukiman. Di sini, rusa sambar dan monyet langur berkeliaran hanya beberapa kilometer dari kawasan bisnis. Jalur setapak membawa warga kota keluar dari kebisingan menuju hutan kecil yang menjadi pelarian dari ritme harian yang menekan. Kesadaran akan keseimbangan ini mulai tumbuh. Komunitas warga menanam pohon di jalanan sempit, mengumpulkan air hujan, dan membersihkan pantai yang dulu penuh sampah plastik. Upaya kecil yang terulang setiap hari membentuk gerakan besar. Cara warga menjaga keberlanjutan di tengah tekanan urbanisasi. Alam di Mumbai tidak bersembunyi dari modernitas. Ia hidup berdampingan dengannya. Di antara gemuruh mesin dan suara laut, keduanya saling menyesuaikan, seolah memahami bahwa kehidupan di kota ini selalu menemukan ruang untuk bernafas, dimanapun tempatnya. Malam tiba, tapi Mumbai belum benar-benar tidur. Dari kejauhan, cahaya kota berkelip seperti bintang yang menolak padam. Di jalan, suara langkah dan deru kendaraan menyatu menjadi ritme yang familiar. Irama dari kota yang terus bergerak. Disinilah ambisi dan harapan saling bertemu. Kadang berdesakan, kadang berjalan berdampingan. Setiap lampu yang menyala menandakan satu kisah. Tentang kerja keras, keberanian, dan keyakinan bahwa esok selalu memberi peluang baru. Mumbai berdenyut tanpa henti,
bukan karena tak mau berhenti, tapi karena di sini mimpi memang tak pernah tidur.